Oke, oke, kita mulai ya. Coba yang masih on, tolong di-unmute. Kan pada dari mana? Kelas berapa? Mau kemana? Halo? Ini suara aku kedengeran nggak sih? Kedengaran Kak. Oke. Ini pada siapa aja, dari mana, dan mau kemana? Ya malu-malu guys, jangan diem-diem banget ah. Coba ada siapa nih? Ada Rara. Rara nih dari mana? Halo Rara. Halo Kak, Kamu dari SMA, atau rumah di mana? apa Kak? Aku dari SMA 5 di Bengkulu Kak. Di Bengkulu. Wow. Mau kemana? UI, UGM? Aku mau undip Kak. Oh, Undip. Oke. Terus siapa lagi nih? Ada Andreas. Andreas ini dari mana? Mas Andreas Turangan nih dari mana? Siapa? Mau kemana? Dari Manado, Kak. Oh, dari Manado. Oke. Mau kemana? Unpad. Unpad. Jauh. Kenapa nggak jauhnya sekalian UGM aja? Enggak, Kak. Oke, oke. Oke, jadi aku mulai dulu ya. Oke, jadi selamat sore semuanya. Ini udah sore, tolong jangan ngantuk dulu. Jam-jam segini sebenarnya jam-jam paling adem nih, di luar mendung-mendung gini. Daripada belajar enakan tidur kan, ya kan? Iya, betul sekali. Oke, terus gimana ya? Oh, aku Cornelius Marpaung, kan boleh panggil aku CPM aja. Aku sekarang mahasiswa di Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada, dan sekarang aku ada di Bersinar buat ngasih tahu kalian tentang sistem SNM dan SBMPTN. Oke, sip. Kita mulai dulu ya. Jadi tes masuk PTN itu apa? Tujuannya adalah seleksi bersama untuk seleksi calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Jadi kalau kalian mau masuk ke UI, UGM, Undip, Unpad, atau Unsiah, kalian masuknya pakai sistem, pakai SNMPTN dan SBMPTN. Kalau kalian mau masuk ke BINUS, nggak usah, jangan tes di sini. Mending langsung ke BINUSnya aja, karena ini khusus PTN. Jadi yang tidak ikut adalah swasta. Oke, jadi ini bersifatnya nasional, daerah, dan mandiri. Karena nasional itu, seperti namanya, ada SNM, Seleksi Nasional Masuk, SBM, Seleksi Bersama Masuk, dan itu dua yang nasional. Terus juga ada yang bersifat kedaerahan, kayak seleksi masuk mandiri PTN Barat, itu untuk perguruan tinggi di Barat, terutama di Sumatera, sama beberapa di Pulau Jawa. Terus mandiri, kalau mandiri ini yang bikin masing-masing perguruan tinggi negeri, seperti SIMAK, UTUL UGM, UM Unpad, Undip, dan lain-lain. Jadi itu tiga jenisnya ya. Sekarang kita dari yang nasional dulu, SNMPTN dan SBMPTN. Nah, siapa yang mau harus ikut dua ini, yang ingin masuk PTN, Politeknik Negeri yang sudah bekerja sama dengan LTMPT, ada 40 tahun ini, dan yang ingin masuk PKN STAN, itu sudah pasti PKN STAN ikut ke dalam sistem SBMPTN dan SNMPTN. SNMPTN enggak ya, SBMPTN aja, pakai nilai UTBK dia. Dan untuk STAN ini kalian harus ngambil rumpunnya Sosio Humaniora, bukan Saintek. Nah, sebelum kalian bisa ikut tes-tes ini, kalian harus punya akun LTMPT. Ini kalian harus daftar untuk bisa daftar SNMPTN dan SBMPTN. Udah mulai dari tanggal 4 Januari kemarin, kalian bisa bikin akunnya meskipun kalian nggak dapet kuota SNMPTN. Jadi agar nanti nggak ribet pas deket-deket, kalian daftar aja dari sekarang meskipun ntar kalian ikutnya SBMPTN. Karena kalau lewat tidak bisa UTBK, tidak bisa SNMPTN.
bikinnya 1 kali aja. Kalau udah ikut SNMPTN atau udah daftar dari sekarang, pas waktu SBMPTN nanti, kalian tinggal daftar UTBK-nya. Nggak perlu daftar akun LTMPT-nya lagi. Jadinya datanya sudah kekunci, udah siap untuk kalian pakai. Jadinya nggak ribet dan nggak heboh. Karena ntar ada yang NISN-nya sama, NISN-nya hilang, namanya salah. Nah, itu kan ribet ya. Jadi sebaiknya dari sekarang kalian daftar di portal LTMPT. Kemudian untuk SNMPTN 2021. Nah, syarat sekolah yang bisa ikut SNMPTN yaitu dia punya NPSN atau nomor nomor sekolah nasional, terus terakreditasi A, B, C atau terakreditasi, dan dari sekolah-sekolah ini dia dapat kuota. Misal ada sekolah dengan akreditasi A dan dia punya siswa IPA sebanyak 100 orang, maka 40% dari kuota ini, 40% dari 100 orang ini bisa mendaftar SNMPTN, berarti 40 orang. Kuotanya ini juga dipisah ya, IPA sama IPS. Jadi jangan takut ntar bakal di-ranking terus IPS di bawah, enggak, itu terpisah. Dan kuota ini tidak pemeringkatan ya guys, nggak harus selalu pemeringkatan. Sekolah bisa menentukan siapa yang masuk, siapa yang enggak. Contohnya di sekolah aku sendiri, kalau yang terranking dia nggak mau ikut SNMPTN, maka dia bakal dikeluarkan dari situ untuk naikin yang dari bawah, untuk dinaikin ke slot dia. Jadi tolong dicek ke sekolah masing-masing, kalian masuk atau enggak. Dan sekali lagi, ini tidak harus ranking, tapi terserah sekolahnya. Nah, syarat siswanya sendiri adalah sekarang sedang kelas 12. Jadi yang sekarang kelas 12, coba boleh di raise hand-nya mungkin. Yang sekarang sedang kelas 12 dan baru akan lulus. Ya, ada satu, ada beberapa yang sedang kelas 12. Jadi ini untuk kalian ya, SNMPTN ini penting banget. Akan lulus di tahun 2021. Jadi untuk yang gap year, untuk yang kelas 11 sekarang itu belum bisa SNMPTN. Belum dan tidak bisa SNMPTN. Kemudian harus punya NISN, Nomor Induk Siswa Nasional, yang terdaftar di PDSS. PDSS ini pengisian data siswa dan sekolah oleh sekolah. Ini sudah dimulai, jadi pastikan sekolah kalian melakukan PDSS ini. Karena beberapa sekolah, seperti sekolah teman aku, karena di sekolahnya internasional, dia tuh sekolahnya nggak fokus buat PTN, jadi sekolahnya nggak mengisi PDSS ini. Kemudian, rapor semester 1-5 harus terisi di PDSS dengan sesuai oleh sekolah, karena kalau salah, ini bakal bermasalah nantinya. Kalian bisa ditolak dari universitas, meskipun sudah diterima, kalau rapornya salah. Kemudian, kalau untuk kalian pilih prodi seni budaya dan olahraga, harus punya portofolio berupa hasil lukisan, hasil gambar, atau hasil menang perlombaan kalau olahraga. Oke, itu syarat-syaratnya. Sekarang kita lanjut ke jadwalnya. Ini jadwalnya kan bisa cek di websitenya LTMPT sendiri. Kemarin ada peluncuran sistem, sudah dimulai. Terus registrasi akun sudah dimulai juga, jadi sebaiknya daftar secepatnya agar nanti tidak ribet. Terus ada penetapan siswa yang eligible, ini sudah mulai dari sekarang oleh sekolah. Terus pengisian PDSS, ini oleh sekolah juga. Pendaftaran SNMPTN tanggal 15-24 Februari, bulan depan. Kemudian pengumuman hasil SNMPTN bulan Maret. Dan pendaftaran ulang peserta SNMPTN ini nanti, tergantung per PTN masing-masing. Oke, yang hand-nya masih di raise, tadi boleh di lower hand-nya. Raise-nya dimatiin. Nah, oke, untuk pemilihan prodi, kalian boleh pilih maksimal 2 prodi di satu PTN atau 2 PTN, bebas. Nggak harus sama, nggak harus dua-duanya sama, nggak harus dua-duanya beda, bebas, benar-benar bebas. Nah, tapi kalau kalian pilih 2 isian, salah satunya harus di provinsi asal sekolah. Misal, ada siswa dari DKI Jakarta. Dia pilihan 1, psikologi UNER. Pilihan 2, tidak ada, bisa. Pilihan 1, psikologi UNER. Pilihan 2, psikologi UB, tidak bisa. Pilihan 1 psikologi UNER, pilihan 2 psikologi UI. Bisa, karena UI masuknya DKI Jakarta. Meskipun dia di Depok, tapi dia ikutnya Jakarta. Terus untuk SNMPTN, tolong diingat kalau ini anggap aja bonus. Jangan cari aman. Karena kalian lolos dari SNMPTN tahun berapapun tidak bisa ikut SBMPTN alias kekunci. Kalau kalian mundur, tiba-tiba mundur karena di SNMPTN, aku cari aman, terus keterima. Padahal nggak mau. Ya udah, nggak bisa SBMPTN. Dan kemungkinan besar untuk mandiri seperti di UGM, itu UGM kita menolak untuk yang pernah lulus SNMPTN. Jadi, tolong diatur mindset-nya. Kalau kalian masuk PTN, itu ikut tes. SNMPTN ini cuma bonus. Bukan untuk ditarget, bukan untuk distrategiin. Jadi, tembak aja yang kalian mau.
Terus prodi, meskipun sama dengan teman kalian, nggak apa-apa, jangan takut satu sekolah, satu prodi, satu anak gitu, nggak berlaku. Karena di sekolah aku sendiri, banyak yang keterima di prodi yang sama. Seperti itu di FTSL ITB, itu ada 3 orang terima di prodi yang sama. Terus di UNS, kedokteran 2 orang. Jadi meskipun prodi yang sama, itu nggak apa-apa banget. Nggak harus dibeda-bedain. Kalau sekolah kalian maksa beda, nggak usah diturutin. Kan kalian yang daftar. Jadi tolong daftar sendiri sesuai prodi yang kalian mau. Jangan diubah karena teman kalian udah ada yang sama. Karena ya itu, nggak harus beda kok. Tidak harus beda. Sama pun bisa masuk. Nah, ini untuk jadwal yang tadi. Ada layanan masa sanggah kota, itu 3 hari lagi tutup. Ini untuk sekolah sepertinya. Terus registrasi akun LTMPT udah dimulai sekali lagi. Jangan lupa daftar. Semakin cepat makin baik. Penetapan siswa, pengisian PDSS, dan pendaftaran SNMPTN itu Februari, jangan lupa. Terus 22 Maret pengumuman hasil SNMPTN. Semua ditutup jam 3 sore. Terus ada info lagi nih kemarin dari Pak Hamify. Jangan asal pilih jurusan. Sekali lagi, jangan asal pilih jurusan atau cari aman di SNMPTN. Karena ntar kan susah mau masuk SBMPTN atau PTN lain dengan jalur apapun. Seperti misalnya kalau kalian di SNMPTN cari aman, kalian juga nggak bisa daftar STAN, karena nggak bisa ikut UTBK. Jadi tolong jangan pilih cari aman. Oke, sebelum bisa nanya, aku lanjut dulu ke yang SBMPTN, biar lebih cepat. UTBK SBMPTN, oke. Jadi UTBK ini adalah ujian tes berbasis komputer yang diadakan offline. Tidak ada UTBK di rumah ya guys, tidak ada UTBK daring. Semua berbasis komputer di lokasi yang telah ditentukan. Dan di kebanyakan PTN, ini kuota terbanyak ditaruh di sini. Dan UTBK tuh nama tesnya, SBMPTN tuh nama seleksinya, oke. Nah, syarat pesertanya apa? Punya akun LTMPT, siswa SMA, SMK, MA kelas 12 tahun 2021 atau paket C lulus tahun 2021 atau lulusan SMA, SMK, MA tahun 2019 atau 2020. Jadi maksimal 2 tahun setelah kalian lulus. Misalkan lulus 2020, berarti kalian bisa ikut SBMPTN tahun 2020, 2021, dan 2022. Terus, pilih prodi sesuai ketentuan hasil UTBK 2021 cuma untuk penerimaan tahun 2021, membayar biaya UTBK, dan pemilihan prodi dilakukan sebelum UTBK. Nah, ini untuk kelompok-kelompok ujiannya. Tiap kelompok ujian dapat waktu 195 menit, kecuali campuran, karena kalian bakal ngerjain TKA-nya 2 kali. Jadi total waktunya adalah 285 menit. Nah, ini untuk tahapan pendaftaran UTBK. Ini agak panjang, kalian bisa cek sendiri di websitenya LTMPT atau di screenshot juga boleh. Jadi, ya kembali lagi, kalian harus verifikasi data setelah bikin akun LTMPT. Jadi, secepatnya tolong verifikasi data kalian di akun LTMPT kalian. Dari sekarang udah bisa, nggak harus nunggu nanti. Ini pelaksanaan UTBK 2021, karena kita sudah pandemi dari sekarang, jadi aku rasa ini nggak bakal mundur kayak 2020, karena ya pandemi udah dari sekarang, jadi kayak ya kemungkinan besar sudah diperhitungkan. Yaitu gelombang 1, 12 sampai 18 April, gelombang 2, 26 sampai 2 Mei. 26 April sampai 2 Mei. Dan ini kalau seperti tahun 2020, kalian nggak bisa milih ya. Kalian diberikan sesuai urutan kalian daftar. Jadi kalian ngobrol-ngobrol sama teman kalian yang udah daftar. Tanya, mereka sesi berapa, gelombang berapa. Jadi biar kalau mau dikira-kira, bisa dikira-kira. Terus pilih lokasinya juga, ngobrol juga sama teman. Jangan tiba-tiba kalian jauh sendiri atau kehabisan kuota di lokasi tersebut. Sebagai contoh, di Tangerang Selatan itu kita bisa UTBK di BINUS atau di Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong. Itu lebih enak daripada ke UI atau ke UPN Veteran Jakarta. Tapi kalau di LTMPT, itu nama lokasinya Universitas Sultan Tirtayasa Tangerang Selatan. Tangerang, bukan Tangerang Selatan, Tangerang. Jadi tolong dicek dan cari info. Terus biaya ujiannya untuk SBMPTN adalah 200.000 untuk yang pilih satu kelompok ujian dan 300.000 untuk yang pilih 2 kelompok ujian. Nah, kalau kalian ada masalah dengan akun atau pendaftaran, langsung kontak ke LTMPT lewat email, telepon, dan call center. Dari semua metode ini, aku paling rekomen telepon langsung ke call center dan teleponnya yang 021 itu. Karena kemarin aku sempat nggak bisa verifikasi email,
paling cepat ditangani itu pas aku telepon daripada nunggu email atau nunggu chat karena bisa lama banget, takutnya jadwalnya udah kelewat. Jadi sebaiknya telepon aja ya guys. Nah, tips pemilihan jurusan dari aku adalah tembak aja impianmu di pilihan satu. Pilihan dua agak realis nggak apa-apa. Karena kalau salah jurusan, itu nyesel, ujian lagi, buang duit minimal 1 semester, hidup bahagia, dan jangan lupa, kalian kuliah 4 tahun tuh pasti. Yang nggak pasti itu prospek kerja. Karena prospek kerja itu nggak terikat dengan jurusan. Jadi 4 tahun kuliah itu pasti. Yang pikirin aja 4 tahun dulu. Kerjanya ntar dulu. Dan jangan lupa didiskusikan baik-baik dengan orang tua, agar orang tua paham kalian mau kuliah apa dan kenapa. Oke, jadi itu udah habis sebenarnya. Terus ada yang mau, kalau ada yang mau tanya-tanya boleh langsung on mic aja. Raise hand atau on mic. Atau di chat juga boleh kalau ada yang mau bertanya. Siapa tahu mau tanya soal, tanya PK kayak gimana kak? Ada PK bahasa Inggris nggak? Nggak ada. Iya, lihat, iya lihat. Ini kamu mau nikah atau milih matkul? Oke, jadi silahkan dibaca matkulnya ya. Sebagai contoh, bentar, aku bukain deh contoh matkul dari kampus aku, cara nyarinya nih. Bentar, aku share screen-nya. Nih ya, untuk cara nyari mata kuliah gimana? Kalian cari aja kurikulum. Misal ya, ini untuk prodi aku ya. Kalian cari aja kurikulum nama prodi. Ntar biasanya paling atas nih ada nih. Terus ini dia muncul, kan tinggal baca, bakal belajar apa, semester kapan, begitu. Oke, terus apa lagi? Sebentar ya, chatnya banyak banget. Kalau kalian mau jawab duluan, silakan on mic aja. Nih Rara udah resen, silakan Rara. Kak, aku mau nanya, itu tadi kan contoh pemilihan SNM-nya itu dua-dua jurusannya itu psikologi. Kalau misalkan satu jurusannya itu ada FK, Oh pilihan boleh. Beda boleh. Cuma itu, yang diwajibin beda tuh cuma lokasinya doang. Tapi kalau kayak prodinya terserah ya terserah. oh jadi misalkan FK-nya Unair, satu pilihan keduanya FK UI bisa, Kak? Karena Bisa. satu daerah. Yang penting Kalau, salah satunya itu di apa sih provinsi kalian. oh iya, iya. Kasih, Kak. Ya. Terus ini ada yang nanya masa sanggah sekolah ini maksudnya ini kalau kan di LTMPT sekarang udah ngasih angka kan kayak berapa kuotanya itu. Kalau ternyata sekolah yang nganggap kuotanya kurang atau kelebihan, itu sekolah bisa nyanggah ke LTMPT. Itu yang ngurus sekolah. Terus vokasi. Tahun ini ada 40 politeknik negeri yang ikut SBMPTN. Jadi kalian bisa ambil vokasi lewat SBMPTN juga, nggak harus mandiri tahun ini. Terus status di sekolahnya udah nggak aktif. Nah, ini kalau menurut aku sebaiknya telepon aja ya biar jelas. Jangan tunggu email karena email LTMPT itu kadang lambat. Mending kalian telepon ke call center LTMPT. Karena ya kalau telepon ya lebih cepat karena ya langsung ditangani. Begitu. Tuh nomor teleponnya. Kalau bergelombang jujur tidak tahu. Karena hasil nilai resmi itu nggak pernah disebarkan. Semua cuma dengar-dengar katanya-katanya doang. Jadi nggak ada bedanya. Daftar aja. Kalau dua-duanya mau daerah asal boleh. Yang harus itu salah satu di daerah asal. Tapi kalau dua-dua daerah asal boleh. Aku jalur SBMPTN. Jika memilih satu program studi, memilih satu pilihan. Itu maksudnya kemarin satu pilihan kayaknya. Cuma kayak ya nggak tahu juga sih jujur. Tapi kayak ya persiapkan aja lah. Cara belajar yang efektif gimana? Aku belajar itu buku soal di depan aku, terus di depan aku lagi nonton Netflix. Jadi aku sambil nonton. Sambil nonton tapi tangannya ngerjain soal. Jadi ya silahkan. Kalau menurut kalian efektif ya udah silahkan. Iya, SBM ada gelombang 2. Tuh, gelombang 2 SBMPTN. Tadi kayaknya ada yang resign juga. Kalau mau on mic silahkan. Kemungkinan tahun ini auto ujian atau kayak tahun 2020 jujur nggak tahu. Kayak kalau di logika kan selama ini UTU tuh cuma berapa kota doang kan, jadi kayak terbatas gitu. Dan ujian kalau satu universitas bikin ujian kayak UGM
Karena UGM tuh utulnya jujur lumayan banyak, kayak ada di Palembang, Medan gitu-gitu. Jujur gue nggak yakin, aku nggak yakin bakal dibikin sih. Kalau SMA nggak ada alumni, pilih aja nggak apa-apa. Pilih aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada alumni ya terus sampai kapan dong nggak ada alumni, kan nggak mungkin. Jadi kayak ya coba aja. UTBK keluar pas pengumuman kelulusan. Karena sekali lagi, milih prodinya sebelum kalian ujian. Jadi begitu. Jadi ya pengumuman lulus atau enggak, kuat nilainya juga. Jadi ya gitu. Pilih gelombang UTBK itu sesuai urutan kita daftar. Jadi misal teman kalian daftar hari ini, dapat hari pertama, sesi kedua. Terus pas dia daftar tuh kotanya penuh. Ya udah kalian dapat juga hari pertama, sesi ketiga. Jadi kayak urutan gitu loh. Jadi ya gitu. Mending nikah apa kuliah? Ya nggak tahu. Saya sih pinginnya kuliah sebelum nikah. Nggak jadi. Yang nentuin kita gelombang berapa? Urutan daftar, guys. Urutan daftar. Urutan daftar kita. Aku 2020 aku maba, guys. Terus PBU BUGM ini nggak harus anak daerah, cuma itu sekolah yang jadi partner UGM yang memang ditargetin UGM buat terima khusus. Ya emang kebanyakan di daerah sih, karena ya kan pemerataan tujuannya. Aku SBMPTN, pakai rapor 2019. Jujur nggak tahu, coba aja. Gap year pakai akun yang sama. Aku kemarin verifikasi akun masih ada kok akunnya. Kan NISN-nya sama, nggak bisa double. Tahu urutannya gimana ya? Kalian chattingan sama temen. Tanya yang daftar sebelum kalian udah urutan berapa gitu-gitu. Kalau ini ya namanya aja udah PBU SMAK sekolah vokasi. Jadi ya sekolah vokasi ada di 4. Daftar SBM di hari apa ya terserah. Aku sih hari pertama kemarin. Makanya aku dapat sesi kedua hari pertama. Ini aku pakai yang ini ya, pakai kata LTMPT pas sosialisasi kemarin. Jadi kayak ya nggak tahu sih LTMPT ya gitulah. Vokasi, nah itu aku nggak tahu. Vokasi gimana? Soalnya kemarin aku buka websitenya yang seleksi bersama SBM vokasi itu nggak tahu, mereka websitenya mati. Iya, langsung ketahuan keterima atau enggak. Heeh. Kalau udah SNM, itu kalau sudah diterima baru nggak bisa. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa, ikut aja SBM. Ini yang nggak bisa SNM, nggak bisa SBM ini kalau sudah diterima ya guys. Terus apa lagi? Ada yang mau tanya lagi mungkin? Tanya jurusan juga boleh sih, terserah. On mic aja guys. Bentar minum dulu. Matkul psikologi yang aku nggak tahu kamu ngomongin psikologi di mana. Kan terus seru kok, seru. Kita paling baik jalan-jalannya kok. Kalau D4 sudah setara S1. Kamu ngapain S1 lagi? Kan udah setara. Iya, antropologi itu baik jalan-jalannya karena metode kita itu namanya metode partisipasi. Jadi kita berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi ya banyak juga kita ke daerah-daerah gitu. Cuma ya namanya online ya gimana. Ini pelajaran aku. Aktuaria teman aku stres di aktuaria, tapi kalau kalian suka ya udah nggak apa-apa. Dia stres tapi bahagia gitu loh. Iya, hari sama ujian nggak bisa milih ya. SBMPTN tidak ada yang nggak bisa nomor duain. Karena SBMPTN itu berbasis nilai. Yang tentuin LTMPT bukan UNIF. Jadi kayak aku pilihan dua teman aku tuh UGM kok. Tapi dia dapat kok. Jalur mandiri tiap universitas beda. Bentar ya. Psikologi ya. Psikologi, coba tadi yang psikologi mau psikologi mana? Kalau mau psikologi. UGM kalau di nomor 2 bisa kok. Aku nggak pernah dengar kampus yang bener-bener nggak ada yang di nomor 2 gitu, nggak ada. Psikologi UNS. Mari kita cari. Iya, SIMAK UI itu mandiri. Ya, psikologi UNER. UNER UNS. Ini ada di mandirinya. Cek aja lah sendiri. Di Google dulu, Kak.
Mandiri UGM tahun lalu nggak pakai tes, guys. Masukin nilai UTBK aja. Kalau tes utul UGM kemarin tidak ada tes, jadi kita nggak tahu tahun ini kayak gimana. Tapi kalau SIMAK tahun ini online. Enggak sih, kemitraan kemarin gue ngaku-ngaku aja, Sans. Iya, bedanya adalah sebentar ya, aku ambil coretan. Mana bawa poin? Kalau sebentar. Oke. Iya, SIMAK tahun ini online lagi. Kalau antro itu dia adalah studi tentang budaya manusia. Nah, antro budaya ini sangat luas. Ada bahasa, ada biologi, ada antropologi ragawi ya guys. Itu tuh gunanya buat forensik. Seperti kemarin di Kecelakaan Sriwijaya, turut berduka cita, itu kita pakai teknik antropologi biologi untuk identifikasi korban. Terus baru ada antropologi sosial. Jadi, yang lebih luas ini semua antro budaya. Kalau antropologi sosial ya ini doang, ini antro sosial. Jadi itulah yang bedain. UGM itu budaya, UI itu sosial. Begitu. Terus apa lagi ya? Aku lihat dulu. Kalau UKT-nya UGM kita semua sama, tergantung kemampuan. Tapi kalau UKT univ lain itu ada yang beda-beda. UI sama UGM tuh semuanya rata. Kalau peluang gini ya nggak tahu ya, jujur nggak tahu karena sekali lagi SNMPTN itu untung-untungan. Nggak usah diperkirakan, tembak aja langsung. Ya ini kalau peminatnya 400 kan kan nggak tahu 400 orang ini nilai UTBK-nya berapa. Jadi ya tembak aja. Kalau 400 orang tapi UTBK-nya pada nggak datang ya gimana? Kan terhitung. Tapi ya nilainya 0. Jadi ya udah gitu. UGM tidak ada uang pangkal. UGM bisa banding UKT kok bisa. Cuma UGM ini dia udah ada ini apa sih namanya? Udah jelas gitu loh. Kayak yang berapa dapat berapa. Bentar ya aku bukain. Nih kalau UGM itu kan bisa cek di um.ugm. Univaf jurusan IPA ya ITB lah. Kok nanya? Terus nih uang kuliah tunggal. Kalau kemitraan jujur aku nggak tahu karena itu jalurnya dari sekolah yang ngajuin, bukan dari sekolah atau perusahaan yang ngajuin. Jadi kayak emang nggak dibuka publik gitu loh. Nih kalau UKT-nya UGM nih jelas segini. Jadi tergantung penghasilan orang tua. Kalau penghasilan orang tua kan 15 juta, ya udah 15 juta. Ikutnya UKT 6, nggak bisa turun ke 5. Misal anaknya 5, jadi minta turun ke 5, nggak bisa. Karena penghasilannya masuknya ke sini. Jadi UGM tuh yang penting penghasilannya berapa ya segitu kenanya. Terus SBM nggak ada penilaian pakai alumni ya guys, karena sekali lagi logika alumni itu aneh. Kan kalau nggak ada alumni terus kapan masuk alumninya? Kan nggak tahu. Kan nggak bisa dong. Iya UTBK bebas tembak keluar daerah kok. Aku kan juga beda daerah, aku di Tangerang. Tapi aku pilihnya UGM. UTBK aku 594. Kemarin 594 tuh yang sama kayak aku si Aska. Dia masuk FKUGM, nilainya 594 juga. Kita sama nilainya. Terus biar nggak deg-degan ya udah dibahas santai aja. Kemarin aku juga santai aja kok. Sans. Antro sosial itu sub dari antro budaya. Terus IUP UGM itu tidak pakai UTBK. Dia ada tesnya sendiri ya. Tes dan wawancaranya sendiri. Silahkan dicek karena udah mulai. Nih, IUP UGM itu udah mulai ya. Mana ya? Oh, nggak ada datanya. Tapi IUP itu udah mulai pendaftaran guys. Jadi kayak kalau kalian mau ya mulai dari sekarang. Tuh, IUP udah mulai sejak hari Senin. Utul bayar banyak. Ya tergantung. Tergantung UKT berapa. UKT aku 9,7. Nih, ada di sini di UKT. Tapi kalau utulnya utul yang jalur reguler ya udah, jalur bener ya ini. IUP itu International Undergraduate Program. Jadi
itu UKT-nya lebih mahal, sekitar 20-30 jutaan per semester, dan 1 atau 2 semester nanti bisa ambil di luar negeri. Nih, bentar mana ya UKT aku. Eh, eh, eh. Kemungkinan ini sih kerjasama. Kerjasama ini emang ada ini biayanya, 35 juta. IUP wawancaranya tahun lalu online. Nih, UKT aku nih, Sarjana Antropologi Budaya. Aku bayar yang ini 9.750. IUP itu wawancaranya online, cuma satu tips buat kalau ada exchange, aku baru mau daftar semester depan. Nah, kan di FIB tuh kita nggak ada IUP-nya, nggak ada program nasional, jadi ya bisa. Itu kan ntar cek aja di oia.ugm.ac.id. Ini untuk semua mahasiswa UGM, nggak harus IUP. Kalau kalian mau ke Jepang gitu, kita ada 20-an universitas partner, Korea ada 15. Jadi ya banyak banget lah. Kayak ke Jerman kita ada 5 universitas partner. Jadi ya kalau kalian mau sekolah luar negeri dengan murah ya UGM aja. Iya untuk reguler bisa kok, nggak harus IUP. Aku reguler bisa daftar kok. Kalau D4 melanjut S2 bebas, karena di luar negeri itu S2 tuh bebas. Jadi kayak ya kalau kan S2 bisa lah luar negeri, S2 jangan di sini guys, nanggung. Kalau exchange biaya sendiri, ada yang biaya sendiri, ada yang dari UGM, ada juga yang dari Universitas Sono. Misal kita buka ini ya, Korea deh, mari kita lihat Korea. Eh, 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 Korea, mana ya? Oh kita coba SNU ya. UTBK tapi jurusannya nggak masuk. Aku rasa nggak mungkin sih ada yang benar-benar sama. Karena kan UTBK tuh ada pembobotan, dan pembobotan itu kita nggak pernah tahu, nggak pernah dirilis, jadi nggak bisa ditebak. Jadi ya pasti pembobotannya beda sih. Misal kalian mau exchange ke SNU dari UGM, kita lihat apakah yang perlu dibayar, tidak ada biayanya. Ini nggak ada biayanya ya. Jadi ya kalian bayar UKT aja di UGM seperti biasa. Yang perlu kalian bayar paling ya tiket pesawat gitu-gitu. Tapi kadang ada juga yang tiket pesawatnya gratis. Kemarin kakak aku sampai ke Rusia tuh tiket pesawatnya gratis. Jadi ya tinggal biaya hidup aja sih. Biaya hidup pun kadang ada yang bayar, ada yang digratisin. Kayak uang asrama gitu digratisin juga ada. Jadi ya kebanyakan sih dibayarin kampus. Exchange itu ada 1 semester bisa, 2 semester bisa. Tapi kalau di kurikulum aku, mana kurikulum? Bentar ya aku cari. Kalau di kurikulum aku, exchange itu maksimal 9 SKS. Jadi kalau udah exchange tuh emang udah pasti, hampir pasti agak agak telat lulusnya. Seperti ini di sini nih. Mana ya? Nggak ada. Nih, maksimal 9 SKS. Jadi nggak boleh, misal 1 semester 24 SKS luar negeri semua, itu nggak boleh. Maksimal 9 SKS. UGM masih daring, kecuali teknik. Semester depan mereka udah bisa itu. Paling sering ngadain exchange setahu aku, ya aku sih tahunya UGM ya, karena infonya paling gampang dicari jujur UGM. Temen aku yang di UI juga agak susah nyari info. Tapi kayak ya gitu sih. Exchange bebas kok, nggak harus jurusannya sama. Cuma ntar tergantung, kayak misalkan antro, aku pas di Korea ngambil mata kuliahnya bisnis. Ya bisa jadi ditolak pasti masukin sini. Jadi kayak SKS-nya nggak dianggap. Tapi ya berangkat mah berangkat aja. Santai. Tapi kadang ada juga sih kayak kita kan antro sering penelitian gitu. Kadang ada universitas luar ikut ke sini atau kita riset ke sana. Kayak contohnya ini nih kemarin prodi aku riset ke Jerman tentang budaya perburuan di Jerman. Ini mahasiswa Jerman berangkat ke sini, mahasiswa kita berangkat ke Jerman. Jadi ya ini khusus prodi antropologi doang. Kalau exchange itu pertukaran pelajar, jadi kalian ambil semester tapi di universitas lain di luar negeri. Misal kalian ngambil 2 semester di Tamasat, 1 semester di Chulalongkorn gitu bisa. Cuma ya dicek lagi SKS-nya maksimal berapa. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nanya prodi boleh.
UGM Kak, banyak beasiswanya nggak, Kak? beasiswa apa tuh? Beasiswa yang buat apa? Tergantung. Kayak misalkan ada anak-anak yang buat UKT, Oh, UKT. Kalau UKT itu, keringanan UKT. kalau keringanan itu beda ya. Kalau keringanan itu berarti semua semester diringankan. Tapi yang kalau beasiswa tuh tergantung beasiswanya. Kayak sebentar ya, aku bukain di Simaster. Kita nama portal akademiknya itu namanya Simaster. Itu semua data ada di situ. Kayak kan cari magang bisa, kan cari itu. Prodi paling ketat, seingat aku tahun ini kalau Sosum, Bahasa dan Budaya Korea, itu udah 3 tahun kayak paling ketat. Karena emang kuotanya dikit, dikit banget. Terus, bentar aku cek ini ya. Mana ya? Akademik. Bukan. KKN itu wajib. Itu ntar semester 7 atau semester 8. Tergantung tergantung jurusan. Kalau di jurusan aku semester 8, kalau di jurusan lain ini, kalau keteknikan gitu aku nggak tahu. Aku nggak lihat yang teknik. Nih, kalau di UGM tuh kita ada menu penawaran beasiswa. Kalau lagi ada yang nawarin beasiswa bisa cek di sini. Kalau yang paling gede sampai full 8 semester tuh beasiswa Tanoto kemarin, tapi udah tutup. Terus itu hanya untuk mahasiswa baru ya. Terus ada juga beasiswa Kagama itu 500. Sastra Jepang lumayan ketat. Sastra tuh lumayan ketat. Soalnya emang sastra tuh kuotanya kecil, jadi ya meskipun yang daftar sebenarnya nggak banyak-banyak banget, tapi ya ketat karena banyak yang daftar. Tapi kan sekali lagi kan kalian nggak tahu, bentar, bisa jadi keketatannya 1:100. Tapi dari 100 orang ini 90 orang nilainya nilainya cuma 200. Sementara skor kalian 350, kan ya udah nggak, kan nggak, ini nggak bermakna juga kan, jadi kayak daftar aja. Aku per semester 24 SKS, tapi nggak harus, bebas gitu mau ambil berapa. Aku pilih 24 aja sih. Nih mana ya, aduh ada IP-nya lagi. Yaudah terserah deh, nggak apa-apa. Nih nih jurusan aku nih begini, 24 SKS. Ada 8 matkul, per matkul 3 SKS. Itu ada yang nanya ITB kenapa ngasih kuota per prodi, kok per prodi sih? Per fakultas kalian. Karena kalau masuk ITB, itu kalian nggak langsung masuk prodi. Kalian bakal TPB dulu di fakultas. Nah, dari TPB fakultas, baru kalian diseleksi lagi, berbasiskan IPK. Seleksi lagi untuk masuk ke prodi pilihan kalian. SKS tuh jam belajar. Satu SKS tuh kalau nggak salah setara dengan 15 jam kuliah. Dan itu susunannya bisa beda-beda, bisa 10 jam kuliah, 4 jam tugas gitu-gitu. Itu cara ngitung jam belajar aja sih. Kalau kalian sampai S1 tuh 144 SKS. Aku cadangan swasta banyak. Aku cadangannya kemarin tuh di Pertamina, di I3L, Indonesia International Institute of Life Science. Terus, apa lagi ya? I3L, sama UMN. Jadi aku tuh di sini cadangannya Multimedia Nusantara, ini kampusnya Kompas. Dia banyak beasiswa untuk program akuntansi sama teknik sipil. Teknik sipil dan teknik lingkungan, dia banyak beasiswa sampai 8 semester. Jadi kan daftar aja kalau kalian dia mau itu. Soalnya UMN emang bagus banget. Mana beasiswanya? Bisa dia ada info beasiswanya nih. Nih, beasiswa 8 semester. Daftar guys kalau kalian mau. Khusus FTI, Fakultas Teknik. UI semua jurusan ketat. Jangan ditanya, semua jurusan ketat. Terus selain ini aku juga daftar di I3L. I3L. Aku daftar di sini, ini kampusnya punyanya Kalbe Pharma. Kalau prodi yang nerapin tes TOEFL ini nggak ada. Adanya UGM tuh kalau mau yudisium, mau nutup studi sebelum bisa wisuda,
itu harus ada apa tuh? Eh, harus ada tes TOEFL atau enggak tes Inggrisnya UGM. Ini kemarin cadangan aku nomor 2 ini, I3L. Ini kampusnya punya Kalbe Pharma yang bikin obat seperti diabetasol, Tropicana Slim itu yang bikin pemiliknya kampus ini. Jadi dia bagus banget biologinya. SKS setiap univ itu beda, tapi minimal 144. Minimal untuk S1 dan D4. D4 itu 144 SKS. Tapi ada juga kayak SBM ITB itu dia 156. Setahu gue di SBM ITB itu 156. Setahu aku, tapi aku nggak ingat sekarang berapa. Terus selain ini, passing grade nggak ada yang resmi. Itu semua cuma spekulasi. Jadi kayak jangan dipanutin ke situ. Udah belajar aja yang rajin. Iya, I3L tesnya bahasa Inggris, karena ntar kuliahnya bahasa Inggris. Terus kemarin aku juga daftar di Pertamina. Pertamina ini kampusnya ya punya Pertamina. Aku daftar di HI. Ini termasuk aku bisa bilang lumayan murah. Iya, kalau di UGM namanya PSDK. Itu sama kok kayak SOS, cuma ditambah pembuatan kebijakan. Kalau di Pertamina itu kemarin aku cek harganya 10 juta per semester. Jadi sampai lulus sekitar 80 sampai 90 sampai 110 jutaan. Jadi itu masuk murah buat swasta. Aku kemarin di I3L mau ngambil digital marketing. Itu manajemen tapi spesialisasinya marketing. Tapi selain itu I3L tuh yang bagus tuh bioteknologinya sih. Bioteknologi, biofarmasi, biomedicine, bioinformatika. Karena emang spesialisnya dia biologi. Passing grade tuh saya lagi jangan dipakai buat acuan karena itu nggak ada yang resmi. Ini persiapan itu aku belajar, buka buku soal, taruh depan aku, terus depan aku ada laptop nonton Netflix. Jadi aku ngerjain soal sambil nonton, begitu. Top 10 univ ya, top 10-nya apa? Lebih murah Pertamina setahu aku. Nggak tahu, aku belum ngecek. Soalnya kemarin pas aku mau daftar, Telkom udah tutup. Telkom soalnya cepat penuhnya, guys. Aku ikut lesnya tuh mulai dari Januari sebenarnya. Januari 2020. Jadi kayak pas pandemi, ya lesnya tengah-tengah. Aku ikut GO, tapi kayak pas jadi TPS doang, pas pandemi aku kayak malas gitu loh, pas online nggak jelas itu soalnya jadi kayak mager. Skip. Mending belajar sendiri. Aku IPS pas SMA. Aku IPS di Penabur. Yuk, yang selain Pertamina, Trisakti. Trisakti, tapi jangan yang universitas mahal. Kan ada ITL Trisakti, ini beasiswa banyak. Bagus juga logistik. Lagi industri bagus juga. Kalau kan ada yang mau nanya, on mic aja dong, biar aku nggak capek ngomongnya. Ini ITL Trisakti ini bagus, dan lumayan murah. Terus ada SMA Trisakti. I3L itu wajib student exchange pas semester 6 kalau nggak salah. Exchange-nya tuh bisa belajar atau magang. Kemarin ada yang magang ke Korea University. Jadi ya lumayan banyak. Kalau nggak Korea, Jepang, atau nggak Australia. Nih, kalau yang Trisakti. Ini sekolah tinggi manajemen asuransi. Bagus banget. Terus, aku nggak tahu per hari berapa jam. Aku nggak hitung. Kan ngapain sih ngitungin jam? Mending ngitungin udah sepaham mana daripada ngitungin jam. Iya, ini satu ya sama Trisakti. Trisakti emang banyak itu. Karena aku TPS doang, jadi ya latihan soal. TPS tuh kan baca nggak bakal paham, mendingan latihan soal. Aku pilih antropologi karena aku suka belajar banyak. Aku biologi suka, sosial suka, budaya suka. Jadi kayak gimana lagi aku bisa belajar sebanyak itu saat di antropologi. Aku di Penabur GS. Mana ya? Udah lama nggak lihat. Kalau arsitektur yang bagus tuh Trisakti. Trisakti sama Untar. Tarumanegara. Itu dari dulu terkenal banget. Ini sekolah aku, guys. Aku semester 1 menuju semester 2 sekarang. Kemarin baru selesai semester 1. Ya, yang mungkin yang masih SMP, silahkan kamu masuk Penabur. Recommended tuh, guys.
Kalau manajemen apa? Manajemen swasta apa negeri? Kalau negeri, aku bisa dengan percaya diri bilang UGM. Karena kalau sekolah manajemen itu mereka ada akreditasi namanya AACSB. Yang akreditasinya tingkat internasional. Dan di Indonesia baru ada 2 univ yang terakreditasi AACSB. Yaitu, sebentar ya, buka. Mari kita cek ya, di Indonesia univ apa yang sudah terakreditasi? Gizi I3L. Aku masih cinta I3L tuh sebagus itu, guys. Jadi kayak jangan takut. Keju-keju craft yang baru-baru itu mereka diuji coba di labnya I3L. Jadi emang laboratoriumnya sebagus itu. Nih ya, untuk sekolah bisnis. Nih, di Indonesia cuma ada 2 universitas yang diakreditasi AACSB, BINUS dan UGM. Pariwisata UGM ada 2, ada yang D4 dan itu bisnis pariwisata, ada yang pariwisata di FIB, Fakultas Ilmu Budaya, itu udah S1. Ada yang S1, ada yang D4, tergantung kamu pilih apa. Jadi kalau manajemen yang bagus ya ini, guys. Tapi ITB juga bagus kok. ITB bagus tapi akreditasinya belum. Karena dia masih baru banget. Lagi proses sama kayak UI. UI masih proses ACSB. Kakak aku alumni pariwisata, guys. Kakak aku juga satu fakultas sama aku. Tapi dia lulus banget. Lulus duluan. Kalau Kesmas UI sih, UI fakultas sendiri. FKM UI. UI klaster medikanya bagus. Manajemen iya keterangan tinggi. Soalnya banyak biasanya bingung jurusan terus kayak yang penting kerjanya jelas ya udah masuk manajemen padahal ya sebenarnya suka manajemen aja enggak. Karena ya itu banyak yang bingung prodi. Akuntansi di mana-mana sama sih mending binus. Haha. Karena ya kayak ya gitu sih akuntansi soalnya yang sudah maju duluan ya binus. Statistika di mana ya? UI tahu aku. Hukum enggak sih? Hukum kotanya gede banget. Yang mau banyak tapi kotanya juga gede banget. Seangkatan 500-an. Teknik industrial enggak? Aku nggak paham. Psikologi bagusan psikologi mana ya? Oh, Atma. Psikologi tentu saja Atma Jaya. Temen aku mau daftar Atma tuh ditolak, guys. Karena katanya udah kepenuhan. Udah kebanyakan mahasiswanya. FK swasta nggak terlalu ketat. Gimana ya? UPH ketat banget sih. Mana ya? Nggak tahu. FK swasta. Oh, Atma Jaya, Jakarta. FK Atma Jaya bagus kok. Nih, FK Atma Jaya. Oh, iya, iya, iya. FK Penabur tuh punya universitas juga, guys. Namanya Ukrida. FK-nya bagus kok. Dia punya rumah sakit sendiri. Dia punya rumah sakit dan rumah sakit mata khusus. Punya Ukrida. Jadi kayak bagus gitu. Ini pendidikan dokter di Ukrida. Sebenarnya dari harga dia manusiawi kok. Nggak menyiksa banget. Ini kampusnya punya Penabur. Agribisnis ya IPB lah. Mana lagi. Kriminologi ya mau bahas apanya. Itu masih sub ilmunya antropologi loh, kriminologi. Kriminologi itu antropologi, ketemu forensik, ketemu sosiologi. Jadilah kriminologi. Apa lagi ya? Hukum yang bagus kalau swasta. Hukum. Termasuk tergantung kalian mau hukum apa. Kalau hukum bisnis, Prasmul. Hukum bisnis, Prasmul sama Binus. Kriminologi itu sama kayak ini, sama kayak sastra di UGM. Kuotanya dikit, tapi yang mau juga dikit. Tapi jadi ketat, padahal nggak kuotanya dikit, yang mau tuh lumayan banyak. Nggak banyak-banyak banget, tapi lumayan banyak, jadi ya ketat. Komunikasi yang bagus, BINUS. BINUS UMN. UMN tuh komunikasinya bagus. Karena dia punya Kompas, jadi kayak ya ilmunya emang dari situ. Asal masalah ilmu komunikasi Indonesia. Aktuaria Trisakti, STMA Trisakti. Itu bagus. Kan bapak ayah aku tuh kerja di ini hubungan pemerintahan di asuransi. Jadi kayak ya emang Trisakti itu bagus. Emang proaktif dia bikin prodinya. Aku kerja di asuransi, tapi dia di divisi yang berhubungan dengan OJK. Jadi kayak ya tahu kalau ada aktuaria yang bagus dari mana ya Trisakti lah. Nah, nanya I3L ya Kak I3L. Ini websitenya guys, itl.ac.id.
Kalau kalian mau, iya, ITL pakai bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Karena dia memang kampus inter gitu loh. Gimana rasa kuliah online ya gitu deh. Kayak ya seneng karena bisa di Tangerang, tapi kayak ya at the same time kayak ya gitu. ITL ada wawancara, ada wawancaranya. Jadi tesnya tes tes apa ya? Tes tes kayak TPS, tapi lebih ke IQ tes. IQ tes, wawancara, sama personal statement. Dia juga ada beasiswa sampai 100% kalau kami punya prestasi. Daftar aja, bagus kok. Ini kalau Trisakti, dia ada aktuaria. Aktuarianya bagus. Aktuaria Trisakti. Kalau kalian suka teknik, nih logistik. Antro UGM banget sih enggak, tapi enggak ketat juga enggak bisa bilang gitu. Soalnya teman aku ada juga beberapa yang ditolak UGM, Antro UGM. Apa ya? Kalau kalian mau bisa sih aku liatin materi kuliah aku bentar. Suka dukanya nggak tahu, baru 1 semester. Bentar ya, aku buka ini. Loh, hilang. Nih, semester 1. Mana sih sekolah? Kok hilang? Sebentar ya, aku cari dulu. Oh, ini foto. Bentar aku cari deh. Oh, hilang. Hilang, guys. Forensik antropologi. Kita belajar forensik. Itu, aduh, drive-nya nggak tahu ada masih ada atau enggak. Itu termasuk mata kuliah ini juga. Mata kuliah kita juga antropologi forensik. Siapa ya? Oh, ini aku tunjukin deh. Nih, ini nih dosen aku, dia dosen antropologi forensik, tapi dia di tim DVI Polri, tim identifikasi korban kecelakaan. Jadi ya, kalau kemarin harusnya dipanggil ke Jakarta, tapi dia komorbid, jadi nggak diturunin. Nih, dia dosen antropologi, S1-nya biochemistry. Jadi itu dia ahli identifikasi. Di Indonesia ahli identifikasi kayak dia tuh cuma ada 3. 2 lagi dosen Erlangga, satunya dia di UGM. Dan semuanya dosen antropologi. Terus apa lagi? Penabur kebanyakan Prasmo sama Binus. Kita dikit yang ke PTN. Nggak Kak, mau 95. nanya, Ya, prospek kerja antropologi itu kebanyakan di mana ya? kalau aku antropologi ini jujur sebenarnya ilmu yang berkembang di universitas. Jadi memang praktikalnya baru mulai praktek, tapi kalau ilmunya sendiri berkembangnya di universitas. Makanya ya kebanyakan S2, kemudian S3 jadi researcher. Bisa jadi researcher, jadi dosen, atau jadi konsultan kebijakan. Biasanya kita kerja bareng pemerintah. Kemarin aku sempat cek di SSC ASN, sistem penerimaan CPNS. Kemarin sarjana antropologi itu yang mencari itu TNI, BIN, Badan Intelijen, sama Kementerian Pendidikan. Kalau di BIN itu kita jadi ini Direktorat Separatisme sama Terorisme, karena masih kayak kriminologi. Jadi kayak kita menyusup ke dalam kelompok-kelompok itu. Ya, pilih yang kalian mau. Aku sih pilihan 1, pilihan 2 sama-sama antro, tapi pilihan 2-nya aku di Udayana. Soalnya sama-sama antro budaya. Sama ya Bali gitu kan. Jadi kayak kuliahnya nggak oke-oke banget, yang penting Bali gitu loh. Iya, kalau kamu masuk BIN, masuk antro aja guys. Antro kita lulusannya dikit soalnya. Belum sebaik itu. Oh, sama selain kepemerintahan universitas, kita tahun kemarin tuh banyak yang lulus kerja di Shopee sama Tokopedia. Jadi UX design, user experience, UX and UI design. Jadi kayak mendesain tombol apa yang dibuat, tombol seperti apa yang diklik, itu kita pakai metode antropologi. Karena kita mesti paham kebiasaan user. Ini anak psiko sama anak antropologi nih yang lagi banyak masuk ke sini.
masuk ke Tokopedia sama Shopee. Ini lagi up and coming banget UX design ini. Karena kan kita semakin lama semakin banyak apps, jadi semakin butuh. Ya antropologi aja guys. Masuknya nggak terlalu susah kok. Nah, dosen aku aja dulu pilihnya ekonomi pilihan 1, pilihan duanya antropologi. Suka sampai sekarang. Karena ya itu kan dalam antropologi kan belajar segala hal. Jadi kayak kan pilihan 1 hukum, pilihan 2 antropologi, bagus. Karena ntar di antropologi ada antropologi hukum. Pilihan 1 ekonomi, pilihan 2 antropologi, ada antropologi ekonomi. Jadi kayak ya mau belajar apa? Ada. Nih ya kita cek, kita lihat dari kurikulumnya sendiri. Nih, ini semester, ini bentar, kita cek per semester aja ya. Nih, tahun kedua, semester 3. Ini semester 1. Oh, ini ganjil. Nih, semester 2 ya, aku bakal belajar pengantar antropologi. Ini pengantar, terus kependudukan. Jadi kayak bagaimana orang Indonesia tuh tinggal, bagaimana kita berpenduduk, bagaimana kita kerja, kita bikin rumah di mana, kita bikin keluarga di mana. Terus etnografi wilayah Sumatera, jadi kayak orang Sumatera tuh makannya apa, orang Sumatera tuh pakai baju seperti apa, mereka berbudaya seperti apa, mereka bekerja seperti apa, itu masuknya etnografi. Etnografi ini mencatat kebudayaan, etno budaya, grafi mencatat. Terus ada juga ini antropologi agama, kayak seperti apa sih orang memaknai agama dia gitu. Terus pariwisata, dampak dari orang berwisata tuh apa sih? Terus orang kalau berwisata tuh dia pulang bawa apa? Dia pulang bawa souvenir. Nah, souvenirnya ini hasil kebudayaan kah atau buatan pabrik kah ataukah bentukan dari kapitalisme? Nah, itu antropologi pariwisata namanya. Terus perubahan iklim tentu, karena perubahan iklim ini merubah budaya, karena budaya itu cara manusia beradaptasi. Jadi kayak kalau iklimnya berubah, lingkungannya berubah, cara adaptasinya tentu berubah. Nah, itulah berbudaya iklim. Terus antropologi kesehatan. Kalian tahu ada penyakit yang namanya favisma. Favisma ini disebabkan karena orang Mediterania itu mereka makan kacang fava. Nah, kacang fava ini dia merusak enzim G6PD ini. Jadinya darahnya ini kebanyakan menerima oksigen, terus darahnya pecah. Ini diakibatkan makan kacang fava. Nah, gara-gara makan ini, kacang fava, bukan kacang hijau ya, kacang fava ini bikin darah mereka nggak bisa menerima oksigen dengan baik. Jadinya begitu. Nah, ini masuk ke antropologi kesehatan. Ini penyakit yang disebabkan oleh budaya. Bukan kacang polong, guys. Bukan kacang polong, bukan edamame, beda. Ini adanya di Mediterania sana, di Italia sama di Yunani. Ya, dari sini. Kalau SSCN tuh kemarin ada, tapi websitenya down, hilang. Kayaknya habis penutupan CPNS 2020 tuh mereka ditutup. Websitenya dihilangin. Ini biasa ada di sini nih. Nih, info lowongan. Tapi nggak tahu, sekarang nggak bisa dibuka. Tuh, udah nggak bisa dibuka. UGM ya paling banyak Jogja sih. Jujur paling banyak Jogja. Paling banyak Jogja sama ya Jogja dan Jakarta. Jogja sama Jabodetabek. Kapan-kapan kulik antro boleh. Terus apa lagi ya menarik? Kajian buruh. Jadi kalau kalian suka dengan isu-isu buruh seperti Omnibus Law, ya inilah kita metodenya kita masuk ke dalam buruh, kita menjadi seperti buruh. Karena antropologi ini kita berpartisipasi, kita nggak survei. Kita bukan metode survei, kita berpartisipasi. Jadi kita ikut kerja bareng mereka, kita ikut hidup bareng mereka. Terus kayak mereka butuhnya apa sih? Mereka hidup seperti apa? Pengeluaran mereka tuh kemana? Nah itulah di kajian buruh. Arsitektur UI, apanya yang mau dibahas mata kuliahnya? Arsitektur bagusan ITB sih, ITB aja. Tapi ya emang SAPPK sih. Arsitektur UI, mata kuliah. Oh ya, UI bagus juga. Universitas Islam Indonesia, Jogja. Tetangganya UGM. Enggak, tetangga sih agak jauh. Bentar ya, loading. Arsitektur kuota antropologi, angkatan aku ada 72 orang. Jadi sekitar segituan. Kemarin kalau nggak salah, SBMPTN, bentar ya, udah bisa dicek deh kayaknya.
Ya, kota-kota udah bisa dicek deh, tapi nggak tahu udah fix atau belum. SNMPTN-nya kita lihat. Oh, belum bisa. SBMPTN, oh udah masih. Ini tahun 2020 ya guys. Ini program lama, data lama. Iya, kuliah belum 72, soalnya kayak ya kita kan online, jadi kayak ya udah semuanya jadi satu. Gajah Mada, Gajah Mada. Mana Gajah Mada sih? Oh ini. Ini Gajah Mada, Sosum, Antropologi di atas. Kotanya 23, peminatnya 528. Ini untuk SBMPTN ya. Aku masuk di sini. IPA bisa guys, IPA bisa, IPS bisa, bahasa bisa. Jadi ya silahkan. SMK pun bisa. UGM nggak punya kampus, UGM kampusnya cuma satu guys. UGM nggak punya PSDKU. Dulu kita punya cabang di Magelang, tapi udah nggak jadi, nggak jelas. Nih arsitektur UI bisa dicari ya guys, cari saja sendiri. Arsitektur itu juga menarik. Oh iya ada loh, antropologi arsitektur. Bentar aku cari. Ada itu Pak Bambang tuh. Ini Prof Bambang nih ahlinya arsitektur, antropologi arsitektur. Mana ya? Nih, kita ada masak-masaknya juga guys. Presisi kuliner kita kerjanya masak. Nggak ada. Tapi ada itu bidangnya. Ini antropologi arsitektur ini ada bidangnya guys. Oh, masuknya antropologi visual. Kemarin kan FIB UGM itu berenovasi. Nah, itu yang bikin ukiran-ukiran di luar gedungnya, itu yang bikin dosen-dosen antro. Kalau UKM favorit, kalian bisa cek di sini sih. Aku nggak tahu kalau favorit kalau gimana. Tapi kayak, ya jangan pilih favorit lah, pilih aja yang kalian mau. Ada, itu UGM S2. S2 UGM. UGM Jakarta itu. ITS juga ada kok Jakarta. ITS, ITB, UGM tuh ada di Jakarta semua guys. Nih, kalian kalau mau cari UKM di UGM tuh bisa di sini. ukm.ugm.ac.id. Tuh di situ. Kalau aku ikut di sekber khusus, aku namanya unit penalaran ilmiah interdisipliner nih. Jadi kita acaranya tuh bikin riset, terus kalau ada lomba kita ikut bareng gitu-gitu. Namanya UPI UGM. Kita bikin riset, kita studi banding, kita penulisan, bikin esai, bikin riset gitu. Nih yang tahun kemarin menang lomba. Tahun ini lomba lagi nggak sebanyak tahun lalu soalnya. Unpar Bandung tuh bagus. Oh iya, kalau anak penabur tuh anak penabur aku, kalau nggak Unpar, Binus, Prasmul, Atmajaya. Itu sih. Tergantung, kamu lihat deh tampung FK-nya di mana. Kalau di website-nya SBMPTN, berarti SBMPTN doang. Nih, 40 politeknik yang ikut tahun ini. Ini kan bisa beli di SBMPTN. Ini yang menarik di PENS nih ada ini nih. Iya, UKM itu semua jurusan, guys. Adanya UKM itu UKM fakultas, bukan UKM namanya. Itu namanya badan semi otonom. Kayak gini nih. Eish. Kalau di FIB kita namanya BSO tuh ada 5 organisasi. Ini nih UKM yang khusus anak-anak FIB. Ada Kapala Sastra, ini Mapala tapi anak FIB. Terus mahasiswa Kristen PMK, Lincak ini puisi. Saskini ini bikin film, ini keluarga mahasiswa Katolik. Dian Budaya ini aku lupa. Sastra Kanuragan ini olahraga. Terus ini keluarga Muslim, terus ada Bejo Mulyo. Bejo Mulyo ini aku lupa apa. Nih Lincak nih puisi. Ini khusus anak FIB. Terus Dian Budaya ini kalau nggak salah teater, tapi nggak aktif. Sastra Kanuragan ini baru apa sih namanya olahraga. Terus yang pilih jurusan baca lebih banyak jurusan. Baca lebih banyak jurusan.
Enggak, enggak berpengaruh. Enggak berpengaruh itu. Itu basisnya abjad kok, ABCD. Nih kalau sastra kanuragan kita kegiatannya olahraga. Aku ikutnya PKM Center. PKM Center ini kerjaannya kita bikin PKM. Program kreativitas mahasiswa. Jadi kita bikin riset, tapi didanain kementerian. Dapat 8 juta. Angkatan aku kebanyakan Jogja. Mostly Jogja. S1 Pariwisata UGM. Pariwisata UGM itu belajarnya bahasa, tentu saja, bahasa, servis, dan budaya. Karena pariwisata UGM itu ada di FIB. Nih, pariwisata. Dia ada di FIB, bukan di ekonomi dan bisnis. Jadi belajar bisnisnya nggak sebanyak pariwisata yang di FIB. Ilmu politik, kayak ayah aku, bapak aku ilmu politik. Sekarang kerjanya di Aksa Mandiri. Jadi konsultan hubungan pemerintah. Jadi kayak misal Aksa mau bikin produk asuransi baru, tapi kayak nggak yakin ini masuknya aturannya apa. Ya, yang konsultasi ke OJK, ayah aku. Karena dia hubungan pemerintah sama Aksa. Kebanyakan, oh ya, ayah aku tuh ilmu politik UI tahun 88. Ilmu UI 88. Dan kebanyakan teman-teman dia tuh nggak ada yang mau main politik. Gitu kok. Kebanyakan anak politik tuh nggak mau main politik kok. Karena emang enakan nonton, guys. Daripada main, enakan nonton. Nih, pariwisatanya UGM. Mereka belajar bahasa, cara masak, terus kayak event management gitu-gitu. Enggak, ayah aku UI. Kakak aku ya UGM, FIB UGM. Ibu aku Satya Wacana, terus lanjut ke San Francisco. Dia dari namanya ini nih. Oh ya, ini bagus juga guys. San Francisco Satya Wacana ini bagus banget. Ini tempat ibu aku tuh di situ. Itu di Ambarawa, deketnya Semarang. Kasio itu deketnya Semarang. Tekniknya bagus. Kenalin dulu. Ini fakultas tekniknya bagus banget. Terus dia S1-nya nggak sampai selesai karena zaman dulu tuh bisa kayak gitu. Jadi kayak dikeluarin SKS-nya tapi nggak sampai selesai. Pariwisata ya IPS lah sayang. Mana ada pariwisata IPA. Terus sebelum lulus dari UKSW, dia dapat dibayarin bos kakek aku. Jadi bos ayah ibu aku untuk kuliah di San Francisco. Namanya University of San Francisco. Jadi dari UKSW, tapi habis itu selesainya di sini. Jadi begitu kalau ibu aku. Ibu aku sastra Inggris, ayah aku ilmu politik. Adik aku kemungkinan ITB. Nih kalau kurikulum pariwisata nih. Aduh, kurikulumnya nggak bisa dibuka. Oke. Daftar mata kuliah. Itu daftar mata kuliah S1 pariwisata. Jadi awal-awal pengantar oke. Terus Pancasila dan Kewarganegaraan of course. Terus ada geografinya, ada ekonominya. Terus interpretasi pemanduan, ada psikologi, ada perspektif budaya, pengantar pariwisata budaya. Jadi kayak emang fokusnya pariwisata UGM tuh di budaya guys, bukan di bisnis. Karena ini sebenarnya pengembangan dari antropologi. Kemudian muncullah pariwisata budaya. Pengelolaan kapal pesiar tuh ada, jadi kalau kalian mau jadi bos cruise. Kalau HMJ atau BEM tuh kayak OSIS sih, kayak OSIS tapi ya jurusan. Aku nggak ikut. Oh ya kan, kalau mau gabung sama aku di LinkedIn boleh banget. Kalau kamu tahu organisasinya apa aja. Aku soalnya nggak ikut BEM. Kayak nggak tahu, malas aja. Aku emang nggak suka OSIS kita nggak suka. Nih kalau kalian mau connect sama aku di LinkedIn boleh banget. Tuh, aku di UGM, di UPI, dan di ASEAN Society. ASEAN Society ini kita komunitas. Belum jadi UKM, tapi baru komunitas. Antro tuh sosial. Tapi ntar belajarnya biologi juga ada.
Sama kayak psikologi. Psikologi kan baiknya biologi. Psikologi itu nggak ngobrol-ngobrol, guys. Itu baiknya biopsikologi. Ngafalin struktur otak, cara kerja kimia otak, gitu-gitu. Itu namanya psikologi. Karena kebetulan antro, sosiologi, dan psikologi itu satu rumpun. Jadi, ini yang tadi aku clear dulu. Nah, bedanya antro, sosio, sama psiko adalah ini ada orang. Orang ini hidup bareng orang-orang lain. Nah, orang-orang ini hidup dalam kumpulan orang-orang yang jumlahnya jutaan. Jadi ada jutaan orang yang lebih beda-beda lagi, ada ratusan miliar, ada ratusan juta orang di dunia ini. Nah, bedanya apa? Kalau psikologi, kita cuma pelajarin tentang satu orang ini aja. Semua yang penting asal dari satu orang. Kita coba peduliin satu orang ini, kenapa orang ini begini, kenapa orang ini begitu. Kemudian, kalau antropologi, kita bahas dalam konteks kelompok budayanya. Oh, ternyata dalam budaya ini mereka diajarkan untuk begini. Nah, begitulah antropologi. Kemudian setelah itu ada juga sosiologi. Kenapa masyarakat secara luas itu bergerak begini? Nah, itulah sosiologi. Jadi yang paling luar itu sosio, terus di tengah-tengah itu ada antro, dan yang paling mikro adalah psiko. Nah, inilah tiga ilmu yang selaras, segaris namanya. Semakin luas, itu semakin naik. Antro itu dalam konteks budaya, sosio dalam konteks dunia, masyarakat luas, psikologi konteks individu, persatuan orang. Nah, itulah bedanya tiga ilmu itu. Makanya banyak bersinggungannya, karena memang ilmunya bersaudara gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tadi ada yang minta ini ya, apa sih rekomendasi kampus swasta? Mau prodi apa? Soalnya kalau swasta itu kebanyakan nggak semua prodinya bagus. Mereka pasti ada prodi yang kayak yang dijagoin gitu loh. Ya kalau kalian maunya itu ya gas aja. Kalau memang sukanya akuntansi. Tapi kalau IPA kenapa nggak aktuaria aja? Setipe sih. Tapi kayak kalau kalian sukanya akuntansi ya udah kejar aja. Jangan nanggung guys. Life science ya ITL apalagi. Jadi ITL tuh belum ada saingannya guys. Karena emang Indonesia tuh kita belum berkembang gitu. Kesejahteraan sosial itu nama ilmunya adalah kedokteran, kebanyakan sama aja sih. Yang penting lulus toh kan ntar kan pendidikannya masih panjang. Jadi kayak yang penting sekolah aja dulu. Kalau kesejahteraan sosial itu tuh namanya ini apa sih? Policy making. Jadi kayak gimana kalian membuat kebijakan yang bagus. Kebijakan yang bagus dan bermanfaat untuk orang luas. Ini namanya ilmu policy making. Makanya kalau di UGM PSDK itu dekat sama MKP gitu-gitu. Psikologi. Nih kalau di Visipol UB komputer bagus. Ini bahas kenapa Inggris Indonesia. Ini kalau Visipol tuh kuning. Nih kalau di Visipol, aduh mana prodinya? Sains. Mana lagi ya? Sains tuh soalnya mahal guys, makanya kayak sains tuh jarang ada yang bikin. Nih kalau Visipol, ini ada PSDK, politik dan pemerintahan, tapi juga kebijakan publik. Tiga ini berhubungan. Dan mereka itu memakai ilmu sosiologi dan antropologi. Cuma kalau di UGM memang ditaruhnya di FIB, tapi kalau di UI di FISIP. OMN, komunikasi OMN Sabinus. Teknik apa dulu? kamu di mana? Lokasinya di mana? Terbanyak bukannya UB ya? Nggak tahu, aku lupa. Nggak ingat aku nggak ngecek ituan. Nih kalau fisip UI itu departemennya ini ada antropologinya. Makanya antropologi UI itu
itu di ilmu sosial, bukan di FIB. Jadi kayak dia nggak belajar antropologi biologi gitu, dia nggak belajar. Dia fokus ke sosial. Oh tidak. Kalau swasta teknik, kamu teknik apa dulu? Kalau di Semarang, Semarang tuh banyak teknik yang bagus loh. Ini juga bagus nih. Ini di Semarang. Ada paman aku jadi dosen di sini. Dia dosen teknik pangan. Namanya Unika Sugiya Pranoto. Mana teknik? Nih, dia dosen di sini, teknik teknik pangan. Terus, nih teknik sipil, teknik listrik. Dia nggak ada teknik industri. Teknik industri itu di mana ya? Teknik indus. Trisakti. Trisakti sih, paling tahu aku. Teknik industri agak jarang sih, jujur. Oh, ini nih bagus. Aku baru ingat Udinus. Ya, Nuswantoro ini tekniknya bagus kok. Sama kalau Udinus ini guys, kalau kalian nilainya bagus, kalian bisa transfer ke ITB atau enggak ITS. Jadi kalian bisa pindah univ. Idealistis, di balancing aja. Ini teknik industri, Udinus ini bagus, udah tua banget. Sama kalau ya itu, kalau prestasi kalian bagus, kan bisa pindah ke ITB atau enggak ITS di sini. Ini sakti. Di balancing aja, jangan ini Trisakti. Teknik. Ini teknik industri. Teknik industrinya Trisakti ini juga masuk tua aja, kayak udah lama aja gitu, benar terkenal. Nah, sama. Yuk 3 menit terakhir yuk, mau tanya apa? Tanyain aja. Ngomong lagi jawab cepet. Yuk 3 menit terakhir, tanyakan pertanyaan kalian yang paling bingung. Kak UGM ada baksonya nggak yang jualan? Ada. Kak kalau mau kurus, ngekos nggak? Nggak, jangan. Kalian ngekos di Jogja makin gendut. Ayo guys, 3 menit terakhir. Berikan kepadaku semua yang kalian tanyakan. Nggak ada yang mau nanya lagi guys. Apa gitu? Kak, UI panas nggak? Antro UB aku lupa. Aku nggak lihat UB soalnya. Aku lihatnya kemarin Udayana. Saya kayak nanggung gitu loh, kayak aku maunya yang paling budaya, ya paling budaya ya UGM sama Udayana. Oh iya, antropologi di UB. Aku lagi daftar exchange ke SNU, Seoul National University. Lagi persiapan. Kita boleh exchange mulai semester 3. Jadi ya, ntar aku langsung mulai. Tadi aku lagi nulis gitu, nulis apa sih, motivation letter namanya. Mana ya? Oh ini. PTN Badan Hukum itu udah kayak independen gitu loh. Jadi kayak duitnya ngurus sendiri. Kalau PTN BLU tuh masih didanai sama pemerintah pusat. Makanya UI UGM itu ngatur UKT bebas karena udah membiayai diri dia sendiri. Jurusannya ya nggak tahu, kan 4 tahun tuh lama guys. Sekarang butuh, pas kalian udah lulus udah pada nggak butuh gimana, ya kan nggak tahu. Jadi ya ambil aja yang kalian perlu. Jurusan tuh bukan penentu kerja kalian guys, beda. Jurusan itu kan ilmu. Nah, ilmu ini perlu ditambah dengan skill. Kalau enggak ya udah sama aja. Bentar aku cek dulu. Mana share? Nih, aku lihat dulu. Kalian kuliah itu kan namanya belajar ya. Kuliah ini belajar apa? Belajar ilmu. Nah, ilmu ini apa? Ilmu ini datang dari
datang dari sumber-sumber ilmu, terbentuklah ilmu-ilmu di satu universitas. Nah, tapi ilmu ini berkembang sebagai dirinya sendiri. Nah, ilmu ini berkembang sebagai dirinya sendiri. Nah, ilmu ini belum tentu sesuai sama apa yang industri butuhkan. Nah, industri bisa jadi dia bilang kalau misalnya ilmunya ini sekarang lagi belajarnya sosialnya banyak, manajemen banyak. Nah, tapi industrinya minta, loh kita butuhnya orang teknik sekarang karena industri manufaktur lagi butuh. Nah, terjadilah disconnect antara industri sama ilmu. Nah, gimana caranya agar kalian bisa survive? Gimana cara biar survive? Kalian upgrade diri kalian sendiri. Karena kita itu manusia, guys. Manusia itu bukan prodi. Prodi itu tidak mendefinisikan siapa kita. Tapi prodi itu membangun cara berpikir kita. Itulah prodi. Nah, cara berpikir ini tidak sama dengan apa yang bisa kalian lakukan. Tidak sama dengan hasil kerja. Misal, aku bisa aja aku di antropologi, aku belajar budaya, tapi bukan berarti juga karena aku belajar budaya, aku jadi nggak bisa coding. Bisa aja aku ntar belajar coding, ntar aku belajar akuntansi, terus aku belajar aktuaria, ya bisa aja. Kata siapa nggak bisa? Kan yang ini pakai sertifikasi. Sertifikasi hard skill, ini namanya hard skill. Ini skill-skill yang dipakai industri untuk kerja. Nah, ini kalian harus bangun sendiri. Nggak bisa kalian cuma nungguin dari prodi disuapin hard skill ini nggak bisa. Kan kalau dari prodi dikasih soft skill, jadi cara kalian berpikir, cara kalian mempersepsikan dunia. Kayak bagaimana cara kalian melihat dunia? Kalau aku lihatnya secara budaya, kalian bisa aja lihat secara ekonomi, secara politik. Nah, ini beda. Ini cara kalian melihat dunia dengan cara kalian beraksi di dunia ini tidak sama. Jadi pilih prodi yang kalian mau, kerjanya perlu apa? Entah kalian cari aja kan bangun skill yang dibutuhkan, kan bangun skill coding, kan bangun skill akun, kan bangun skill aktuaria. Tapi ya kuliahnya apa ya terserah, nggak ada hubungan, nggak harus berhubungan. Anto sukses apa nggak tahu. Aku nggak pernah survei gituan, kita nggak ngurusin gituan. Tapi kalau sukses aku sih yang tinggi PPU sama PU. Jadi ya begitu guys, kalian kuliah tuh jangan nyari mikirnya kerjanya apa, ya jangan. Aku mau belajar apa pikirnya. Kalau mau kerja apa ya ntar sesuaikan aja training aja. Bisa aja ntar aku udah lulus, aku mau jadi barista ya udah aku les kopi. Aku les bikin kopi ya apa-apa. Toh aku senangnya kerjanya itu ya udah belajar aja. Aku ntar mau gambar, ya udah aku les gambar. Aku mau kerja di asuransi, ya udah aku jadi manajemen trainee. Jadi kuliah sama kerja itu nggak harus sama dan tidak selalu sama dan kebanyakannya tidak sama. Kemarin aku lihat survei di Singapura, 88% penduduk Singapura kerjanya tidak berhubungan dengan kuliahnya. Jadi kayak Singapura aja udah segitunya aja kerjanya nggak berhubungan, 88%. 8 dari 10 orang tuh kerjanya nggak sesuai. Jadi kayak ya jadi ya memang beda. Belajar sama kerja itu memang beda. Yang penting kalian bisa bangun diri kalian sendiri, nggak nunggu disuapin dari prodi doang. Kalian cari kegiatan sendiri, kalian cari kerjaan sendiri, kalian cari skill sendiri. Skill ini penting, beda dengan ilmu. Dia begitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Ayo, ada yang mau tanya lagi nggak? 1 menit terakhir. Kalau nggak ada, aku mau request kan on cam dong. Kita mau foto dulu. Guys, tolong on cam. Guys, tolong on cam. Tolong on cam yang banyak.
Tolong di on cam kan guys. Yuk baru satu, baru dua. Baru satu yang on cam, ayo yang lain. Hana on cam. Hana. Oh ya jangan lupa guys, besok ada webinar dari Hana Riza. Mana nih kakaknya? Kak Hana. Ya dia nggak bersuara. Yuk on cam yuk. Minimal satu layar penuh dulu. Ya on cam guys. On cam agar bisa difoto terus kita langsung selesai. Yuk.